warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad afdalul anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Sahibil fadilah sayyidi wa maulai hadratul mukarram syekhi wa ustadhi Ki Haji Anwar Mansur atwallallahu baqa'ah dukhran lana wal ummah Kiai Haji Kafabih Mahrus Ali Rais Syuriah PBNU wa sair masyayikh Lirboyo wal asatidz Lirboyo hadratul mustasyarin hadratul asai Syuriah ashabul ma'ahid ashabat turuqi sufiyah, para santri Lirboyo yang saya banggakan, hadirin sekalian. Alhamdulillah malam hari ini walaupun saya baru kembali dari Singapura kontrol kesehatan, langsung saya lari ke sini. Tadi rencana jam 5 tapi enggak kesampaian, akhirnya pesawat jam 6.20 menit. Yang penting malam ini saya masih bangga menjadi santri Lirboyo. Bukan bekas santri loh ya, santri masih. Saya masih santri Lirboyo, santrinya Hadratil Marhum Al-Maghfurlah Mbah Kiai Marzuki Dahlan, Syekhi wa Ustadhi wa Muallimi wa Murabbi Ruhi Mbah Kiai Mahrus Ali, Mbah Kiai Idris Marzuki, Mbah Kiai Abdul Aziz Mansur, yarhamuhumullah kulluhum, waq'adahum fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir wa yaftah abwaaba sama'i ila arwahihim. Mbah Kiai Anwar Mansur, muga-muga awet malih. Kita masih membutuhkan semuanya. Mengapa saya bangga menjadi santri? Ternyata metode manahij tadris di pesantren luar biasa, mempunyai kelebihan dibanding lembaga pendidikan selain pesantren. Ini nggak ngomong kosong, tenanan nih ngomong, bukan ngecap. Di pesantren ada 4 macam manhaj. Ada berapa? Pertama, manhaj ta'lim, transfer of knowledge, metodik. Bagaimana kiai, guru menyampaikan ilmu kepada santrinya. Itu namanya manhajut ta'lim. Ini saya kesini capek-capek saya jalani datang ke Lirboyo pengen ngomong dengan santri, nggak pengen ngomong dengan kiai, nggak. Biar paham. Ternyata manhajut ta'lim di pesantren jauh lebih sempurna daripada manhajut ta'lim di luar pesantren. Kenapa? Di pesantren ada sima'an, qira'atan, muraja'atan, ada mendengar, menerima, memahami, dan muraja'ah. Ini di luar pesantren nggak ada ini. Iya betul? Kita mendengar kiai atau guru menerangkan, setelah itu kita memahaminya, setelah itu ada murajaah, ada evaluasi sejauh mana pemahaman kita. Masih ingat apa sudah lupa, apa yang sudah ingat berapa persen, sejauh mana keingatan kita. Ini sangat luar biasa yang tidak ditemukan di lembaga lain. Saya baru saja melihat sebuah madrasah modern di Malaysia, di Ampang, Malaysia, dan saya taruh cucu saya sekolah di sana. Madrasah itu sistemnya bukan tahun, sistemnya tergantung cerdasnya anak. Kalau anak itu cerdas, umur 18 tahun sudah doktor. Ada itu, ada satu orang, satu anak madrasah di situ, baru usia 18 tahun sudah lulus Oxford dari Inggris, baru usia 18 tahun. Ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun. Saya ketemu dengan anak-anaknya itu. Luar biasa.
Jadi metodenya bukan metode kelas 1, kelas 2, kelas 3. Cerdasmu berapa? Kecerdasanmu seberapa? Cucu saya baru masuk SMA lah kalau aliyah. Bukan masalah nanti berapa tahun, bukan. Cucu panjenengan ini cerdas apa enggak? Kalau cerdas, 1,5 tahun selesai aliyah. Nanti kuliah, S1 1,5 tahun selesai. S2 1,5 tahun, S3 1,5 tahun. Jadi hanya butuh 6 tahun sampai doktor. Nanti cucu saya ini kalau cerdas ya, nah umur 20 udah doktor. Itu sistem di Madrasah Aden, namanya Madrasah Aden di Ampang, Malaysia. Kebetulan yang sudah berkunjung ke sana antara lain Yayasan Khadijah Surabaya. Itu pernah studi banding ke sana. Namanya itu metode aplikatif. Bukan metode manhajus sanah, tapi aplikatif. Jangan coba Pak Agus. Ustaz Fahmi jangan coba napa nggih? Ambil yang 10 aja. Jangan dibilang kelas berapa, jangan. Kasih ke pelajaran. Coba seberapa pinternya. Siapa tahu ada anak 10 saja dari yang 20.000 ini yang 1 tahun bisa selesai sanawiyah, 1 tahun aliyah. Siapa tahu ada. Walaupun makannya kangkung. Oh, saya dulu juga kangkung. Saya juga di kangkung, Masya Allah. Pagi kangkung, siang kangkung, malam kangkung. Sampai muka saya rupanya hampir kayak kangkung. Minumnya air sumur. Padahal sumur di Lirboyo nggak pernah berhenti. Jadi airnya tuh kotor, nggak pernah berhenti. Itu. Pokoknya kalau secara teori pendidikan, nggak mungkin anak bisa cerdas. Nggak pernah makan protein. Nggak pernah makan yang bergizi. Kangkung terus. Kalau sudah bisa beli tempe dan kerupuk, sudah ningkat tuh. Naik kelas sudah. Oh, saya kirimannya 3.000 rupiah. Iuran makan 2.000, tinggal 1.000. Iuran madrasah, pondok dan sebagainya. Kebutuhan nggak nyandak untuk beli tempe aja nggak sampai. Hanya untuk iuran makan yang standarnya kangkung. Nah, jangan dikira di pesantren tidak ada ilmu. Orang luar barangkali menyangka pesantren tidak ada ilmu. Ini buta orang luar itu, picek, nggak mau lihat di pesantren. Dan di sini betul-betul taklim, tidak ada obsesi ingin jadi apa. Dulu saya waktu duduk-duduk kalau dengan teman-teman nggak pernah besok jadi apa ya, nggak pernah itu, nggak pernah tuh. Nanti kalau tua kita ini jadi apa ya, nggak ada itu, nggak pernah punya obsesi kedudukan duniawi. Yang penting piye apal alfiyah, gimana bisa fatul mu'in, selesai. Dikira dunia ini akan selesai dengan alfiyah fatul mu'in. Cara memberi makna kitab Arab. Kalau tidak ala pesantren, kalau hanya madrasah negeri, potong telinga saya. Kalau bisa paham baca kitab kuning. Kalau tanpa pesantren. Kedudukan posisi setiap kalimat di pesantren dikaji dengan sebenar-benarnya sehingga pemahaman tidak akan salah. Mubtada utawi, khobar iku, fa'il sopo utawa opo, maf'ul ing, luar biasa loh itu. Sehingga kita tahu kedudukan posisi setiap kata, setiap lafal. Karena dimaknani itu. Ini untuk kelas pertama, untuk pemula sangat efektif, sangat berhasil. Kalau sudah kaya saja, sudah seperti kiai, nggak usah utawi, udah nggak usah. Ini bisa cilik harus tahu utawi. Kalau sudah paham apa nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau yang pemula agar paham betul posisi kedudukan setiap kata, maka harus utawiku sangat efektif. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kada kabaul jarri fatlu bil bayan serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kada mitlus sifah apane ditamyizi hale halu wajtahidu bil hifdhi ya rijalu. Untuk pemula utawi iku opo serta kelawan kang hale apane penting dan efektif. Ternyata berhasil. Dah, silakan dikritik, silakan digugat, tapi fakta membuktikan outputnya semua kiai-kiai besar alumni pesantren, alumni utawi iku, produk utawi iku.
Nah, yang kurang apa? Yang kurang. Yang kurang adalah kontekstualisasi. Bagaimana bacaan kitab di pesantren ini nyambung dengan kebutuhan di luar. Jangan hanya asik sebatas internal lingkungan tembok pesantren. Waduh, bocah pinter banget itu. Apal alfiah, ya iya nang tembok pesantren. Coba keluar. Sudah jadi orang pinter belum? Bagaimana alumni pesantren mampu mengatakan saya siapa? Mampu bernego, mampu tawar-menawar, mampu diskusi, mampu dialog, mampu mempengaruhi orang lain, dan mampu berpikir logis, objektif, rasional. Jangan minder. Kalau dengan kiai cium tangan, kalau dengan bukan kiai orang luar pejabat dengar, mukanya gitu, jangan. Coba dulu. Kalau dengan pejabat gimana mukanya? Gini mukanya. Kalau dengan kiai gini, dengan pejabat gini, dengan profesor, doktor gini ya. Paham betul? Saya siapa? Saya Santri Boyo. Bisa bernego, bisa tawar menawar, bisa diskusi. Syukur-syukur bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun bisa demikian. Alhamdulillah, saya ke Malaysia 2 kali nganter cucu itu, diundang di televisi Al Hijrah. Ya Nyung Sewu, kagum yang mendengarkan itu. Biasanya kan yang ngisi agama di televisi sini isinya cuma tarhib buat tarhib, sorga dan neraka. Baru kali ini katanya ada yang ceramah agama tidak pernah satu kali pun nyinggung sorga, satu kali pun nyebut neraka. Masalah sorga neraka nantilah, gampang, urusan gampang belakang. Jadi itu penting. Contoh di kitab Fathul Mu'in, ngaji dengan nganggo sarung, orang nganggo celana dalam. Saya dulu, tak kalau sampean. Biar aku sekolah mboten nganggo celana dalam. Kiai Mahin itu sekelas kali kula, Kiai Mahin, Kiai Maftuh, siapa lagi? Abdul Halim Mukhtar, itu. Terus Mu'id, Kiai Mu'id, Tulungagung, sekelas itu. Semua sama itu kalau sekolah, gak pernah saya dalam. Tapi yang dibaca Fathul Mu'in sulit sekali bacanya ini. Dosen yang ngulang IAIN, celana, dasi, Yamaha, tasnya bagus, diri saya pakai celak, pakai nyecis, baunya harum. Yang diajarkan terjemahan, Masya Allah. Baca ayat gak fasih, gak bertajwid, gak bermakhraj, baru pakai dasi, serius itu. Yang dari bosen Ustadz alah, sarungnya cap gajah duduk, 3 minggu belum dicuci, minyak wanginya misik. Itu kalau campur keringat bikin orang batuk itu. Minyak wangi itu ya Bulgari, Egner, Nine Bond. Itu Bond 9 itu harganya 4,5 juta. Hermes 1,2 juta, misik 10 gram. Tapi yang dibaca Fathul Mu'in sulit. Karangannya Syekh Muhammad Zainuddin dari kota Malebar, provinsi Kerala, India Barat. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Pokoknya yang berani maju ketua umum PBNU di muktamar harus hafal Fathul Mu'in. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad itu hukumnya fardu kolektif, minimal sekali dalam setahun. Ada 4 macam. 1, itsbatu wujudillah. Dalam syarahnya I'anatut Thalibin karangan Syekh Abu Bakar Syato, ai iqamatu hujajin diniyatin sawa'un kanat naqliyatan au aqliyah litsbatu wujudis sani'. Jihad first number. Jihad pertama adalah bagaimana kita mengajak bangsa Indonesia
beriman kepada Allah dengan iqamatu hujajin diniyah, dengan argumentasi baik tekstual maupun nasional. Jadi jihad nomor satu itu bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat bangsa bahwa bangsa itu harus beriman. Kalau tidak, hancurlah bangsa ini. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau bangsa Indonesia beriman dan bertakwa, tidak akan hancur, apalagi tahun 30 ila yaumil qiyamah. Kata Pak Prabowo, tahun 30 Indonesia bubar. Kalau tidak beriman boleh, kalau tidak bertakwa iya. Jangankan tahun 30, 2 tahun lagi bisa bubar. Fir'aun bubar, Nabukadnasar bubar, Soviet bubar, Yugoslavia bubar. Gimana? Karena tidak beriman. Fir'aun segitu gagahnya, kuatnya, Soviet yang senjatanya hebat, bubar negara Soviet. Karena tidak beriman dan bertakwa. Selama bangsa Indonesia amanu wa taqau, Allah akan menjaga bangsa Indonesia dengan penuh berkah dari langit dan dari bumi. Saya tidak sependapat dengan Pak Prabowo yang mengatakan Indonesia akan hancur, akan hilang, akan bubar tahun 30 katanya. Itsbat wujudillah. Nah, di sini nakliyatan au'ad, dalil supaya wong percaya nek Allah itu ada, nakli dan akli. Nakli gampang, qul Allahu ahad. Allah itu satu. Nah kalau akli, nah ini yang rada dawa ceritanya ini. Siap betul. Nah, Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari sapa? Yang wafat tahun 324 Hijriah, baca Quran ceritanya. Bolak-balik baca Quran, menjumpai sifat-sifat Allah banyak. Innallaha sami'un basir wallahu bikulli syai'in alim. Innallaha ala kulli syai'in qadir latifun khabir hayyun qayyum ghafurun rahim. Allah maha mendengar, maha melihat, maha agung, maha mulia, maha kasih sayang, maha pengampun. Tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu ada. Betul. Untuk gak pernah baca Quran, ayo sejawara. Ada enggak ayat Quran? Innallaha wujud. Betul. Tenan? Kalau tahu baca Quran, baca nama kulhu, falak, An-Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, la ilaha samawat, la ilaha illallah, subhanallahil azim, Allahumma shalli ala Muhammad, Al-Fatihah, mulai enggak berkat. Berkat itu penting. Saya bisa segini juga waktu kecil karena dipakai berkat oleh ayah saya. Ayah saya bukan pegawai negeri, bukan pemborong, jadi ngasih makan anaknya apa? Ya berkat itu. Jangan sembarangan, berkat itu multi gizi. Dagingnya ada, ikannya ada, pisang ada, salak ada, rambutan ada, jeruk ada, ikan ada, satu. Dicari dalam Al-Quran oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, sifat Allah wujud, nggak ada ayat Qurannya. Nah sekarang saya tanya, Allah itu ada apa enggak? Jawab, Allah itu ada enggak? Nanti. Qurannya ora ono. Kalau Allah mendengar, ada. Allah melihat, ada. Allah kasih sayang, ada. Allah hidup, ada. Allah ada, nggak ada dalilnya. Imam Asy'ari dengan ijtihadnya memutuskan bahwa sifat Allah nomor satu ada sifat. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Ayo, diulangi. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada sebelum kata ada itu sudah. Tenang kita. Kita ini nggak ada sebenarnya. Diadakan kita ini. Oleh yang ada.
Tapi yang ada itu kapan adanya? Sebelum lapal ada, dia sudah ada. Bahkan lapal ada itu karena ada yang ada. Kalau nggak ada yang ada, nggak ada lapal ada. Nah, supaya jelas, domir, pronoun. Ana, anta, huwa. Paham nggih? Silakan dipakai. Ana Said, ana Solikin, ana Abu Bakar, ana Muhammad, ana Fatimah, ana Zainab, ana Maryam. Mati semua nanti. Mati nggak itu? Aku mati semua. Aku Abu Bakar, aku Toto, aku Soekardi, mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Namanya Tuhan itu aku namanya. Iya, tidak Tuhan kecuali I. La wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. I. La ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku Muhammad, aku Ahmad, Abu Bakar, aku Toto, aku Solihin. Nggak ada sudah. Tinggal aku satu yang sebenar-benarnya aku. Siapa? Berarti sifat wujud itu harus ada sifat wujud. Begitu pula engkau Ahmad, engkau Muhammad, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Khalid, engkau Solikin, mati semua. Cuma mati semua ini. Tinggal engkau satu yang tidak mati nanti. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Artinya la wujuda illa anta. Artinya la anta illa anta. Engkau Muhammad mati, engkau Ahmad mati, engkau Toto mati, engkau Bakar mati. Tinggal engkau satu yang tidak mati. Engkau. Begitu pula dia. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. La wujuda illa huwa. La huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Dia Ahmad, Abu Bakar, Muhammad, dia kabeh mati kabeh. Tinggal dia satu, Allah yang tidak mati. Oleh karena itu, yang sebenar-benarnya aku, yang sebenar-benarnya engkau, yang sebenar-benarnya dia adalah Allah. Selain Allah, hak guna usaha. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Apa minta 200 tahun? Orang kanggone paling pilkada suara satu paling. Yang sebenar-benarnya aku, Allah. Yang sebenarnya engkau, Allah. Yang sebenarnya dia, Allah. Kita pakai pinjaman itu, hak guna usaha, hak guna pakai, gak boleh dimilikin. Kayak ada tanah negara dipakai 30 tahun, 70 tahun, namanya hak guna usaha, namanya tanah itu milik negara, bukan sertifikat asli, bukan sertifikat milik kita, bukan. Paham? Oleh karena itu Imam Abul Hasan Asy'ari menetapkan bahwa sifat wujud sifatnya Allah yang nomor sebelum sifat yang lain yang ada di Quran. Yang ada di Quran, kudrah, iradah, sama, basar, ada di Quran. Nanti itu, belakangan itu. Nomor 1 sifat apa dulu? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7 lah itu. 7 kudrah, iradah. Alhamdulillah. Sekali saya mati ojo ucul. Jasanya Imam Abul Hasan Asy'ari, umat Islam bisa mengenal sifat wujud bagi Allah. Itu jasa beliau Imam Abul Hasan Asy'ari. Beliau ngarang kitab namanya Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Ar-Risalah ila Ahli Taghr, Al-Luma'. Kemudian wafat, punya murid Abu Abdullah Al-Bahili. Wafat, punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Bayan, Al-I'jaz. Baqillani wafat, punya murid Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini. Kitabnya Latiful Isyarat, Al-Arba'in fi Suluddin, Ghiyatul Umam, Al-Kafiyah. Wafat, punya murid Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kitabnya dalam fiqih Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Usul fiqih Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Mi'yarul Ilm, Al-Qistasul Mustaqim. Akhlak, Bidatul Hidayah, Minhajul Abidin. Itu akhlak. Yang filsafat, Maqasidul Falasifah, Tahfutul Falasifah. Yang tasawuf, wah banyak banget. Al-Muqid minad Dolal, Al-Madnul Ghairi Ahli, Sirru Rabbil Alamin, Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Mishkatul Anwar. Apalagi yang spektakuler adalah Ihya Ulumuddin, Al-Qasidatut Ta'iyah. Banyak lagi kitabnya, banyak sekali. Itu Imam Ghazali. Punya murid Abdul Karim Asy-Syihristani. Kitabnya Al-Milal wan Nihal, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam, Musawwara'atul Falasifah. Punya murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi.
Kitabnya dalam tafsir Mafatihul Ghaib 16 jilid, Al-Mabahithul Masyriqiyah 4 jilid, Al-Matalibul Aliyah 5 jilid filsafat itu, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 4 jilid, dan kecil-kecil banyak. Punya murid Aduddin Al-Iji, kitabnya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam 7 jilid. Al-Iji punya murid Abdullah As-Sanusi, punya kitab Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya Jauhar Tauhid, sudah terjemah oleh Mbah Soleh Darat Semarang. Al-Baijuri punya murid Ahmad Ad-Dasuki, kitabnya namanya Ummul Barahin. Ad-Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Ad-Durrus Saniyah, Al-Kawakibud Durriyah, dan lain-lain. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat, yang mukim di Mekah, kitabnya Fathul Arifin. Khotib Sambas punya murid Yusuf Makassar, Abdus Somad Palembang, kitab Minhajus Salikin. Arsyad Banjarmasin, kitabnya Sabilul Muhtadin. Punya murid Muhammad Nawawi Banten, kitabnya Qurratul Ain. Qurratul Uyun ya? Qurratul Uyun. Rahasia. Yang masih bujangan gak usah baca ini. Itu kitab Kama Sutra. Ada 28 posisi. Engkau pacar engkau. Bocah cilik urung ngerti engkau. Itu Kiai Nawawi itu karangannya. Ada Nihayatul Zain, Syarah Fathul Mu'in, Syarah Tijan Darori, Syarah Safinah, Syarah Sulamul Taufik, Sumul Najat. Itu Kiai Nawawi Banten. Punya murid Syekh Mahfud Termas, karangannya Minhaj Dawin Nadhar, Syarah Alfiyah Lis-Suyuti fi Usul Hadits. Punya murid Khalil Bangkalan. Punya murid Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, wafat diganti putranya Wahid Hashim, wafat diganti putranya Abdurrahman Wahid, wafat diganti Hashim Muzadi, wafat. Itu yang Imam Asy'ari ke sini, Imam Asy'ari ke sana. Imam Asy'ari gurunya namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Hudail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid, pengarang ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah dan pertama kali pencipta ilmul kalam. Wasil bin Atha muridnya siapa? Imam Sayyid Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali itu ketika Siti Fatimah masih hidup nggak berani kawin lagi. Begitu Siti Fatimah wafat, kawin lagi beliau dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya putra satu Muhammad, tidak berpolitik. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang putranya Siti Fatimah cucu Rasulullah berpolitik. Kalau Muhammad tidak ngaji, khitoh saja khitoh, kira gitulah. Nggak masuk partai, nggak ngaji saja di Masjid Madinah. Muridnya, antara muridnya nih Ma'bad Al-Juhani Ghailan Ad-Dimashqi, pendiri madhab Qadariyah. Jaham bin Sofwan, pendiri madhab Jahamiyah. Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Mudah-mudahan Lirboyo juga muridnya pendiri, ya minimal pendiri pom bensin 2 tak. Gak apa-apa, manfaat tuh bensin 2 tak, gak manfaat. Ya pendiri madrasah lah, pendiri madrasah. Santri Boyo pendiri madrasah, pendiri pesantren. Kalau Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Sayyidina Ali, muridnya pendiri madhab, muridnya itu pendiri Mu'tazilah, Wasil bin Atha, pendiri Jahamiyah, Jaham bin Sofwan, pendiri Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani dan Ghailan Ad-Dimashqi. Muhammad putranya Sayyidina Ali, muridnya bapaknya muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari malaikat Jibril dari Gusti Allah. Jadi syaratnya NU itu dari Said Akil sampai Gusti Allah. Itulah Imam Asy'ari. Maka jihad yang pertama adalah apa tadi? Itsbatu wujudillah ay iqamatu hujajin diniyatin sawa'un kanat naqliyatan aw aqliyah li itsbati wujudis shani'. Dah, satu jihad. Ini kuliah S2 apa ya? Nomor 2, wa iqamatu syariatillah. Jihad nomor 2 adalah bagaimana mendirikan syariat Allah. Nah, syariat itu cara mendirikannya, cara mentatbikannya harus punya prinsip-prinsip. Pertama bitadrij, step by step, gradual, tidak sekaligus. Gusti Allah ngaramaken khomer ping telu. Pertama, la taqrabus shalah wa antum sukaro. Mabok tapi jejer salat. Karena ada orang salat waktu itu baca kuliah orang tentek karena mabok bareng minum arak. Bud orang tentek. Jadi minum arak tapi jejer salat. Nah, turun lagi yang kedua, mulai bahwa arak itu ada manfaatnya tapi besar dosanya, besar negatifnya, dorornya. Nah,
Nomor 3 baru turun, ketiga baru turun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang beriman, khamar dan apa? Maisir itu apa? Judi udahlah. Kucul ke? Judi kucul ke? Apa kucul ke? Apa? Lagi wal ansab wal azlam, titis-titisan melempar. Ya kan zaman kuno kan gitu, belum ada judi online, belum ada judi internet, belum ada. Judinya pakainya kucul. Nah, itu dan khamar terutama itu adalah rijsum min amalis syai fajtanibu, tinggalkan. Jadi syariat itu turunnya step by step, gradual, qalilan faqalilan, tadriji. Baru setelah itu Sayyidina Umar ambil gentong guci yang ada khamrnya, buang di halaman. Mulai sekarang saya nggak akan minum lagi. Jadi Sayyidina Umar ternyata peminum berat itu. Setelah ada ayat yang ketiga kali baru beliau bersumpah nggak akan minum lagi. Jadi tatbiqus syariah harus bitadrij. Nggak boleh sekarang sampai keluar dari pesantren, ayo mantarokas sholata muta'ammidan ustutiba wa illa fassaif. Masya Allah. Barang siapa meninggalkan sholat disuruh taubat, kalau nggak mau potong leher, fassaif. Ojo ngono, aduh. Kalau dakwah jangan begitu. Pengen buatan jenengan urus rahasia Gusti Allah. Pengen buatan rahasia Gusti Allah nih. Raja Brawijaya V agamanya apa? Hindu. Istrinya banyak. Di antara istrinya ada muslimah, namanya dari Cina, namanya Subahji atau Dewi Retno. Islam. Dikawin kalau raja Hindu. Sah mboten kawinnya cara syariat. Sah mboten. Berarti yang dua anak, berarti anaknya anak zina. Dua anak lanang jenenge Jinbun. Anak lanang nakal, keluar dari istana, keliru-keliru ke timur, jumpa dengan Syekh Rahmatullah Sunan Ampel bin Ibrahim As-Samarqandi. Sunan Ampel itu putranya Ibrahim As-Samarqandi. Yang kuburnya di mana? Kuburnya Ibrahim di mana? Di Palang, Tuban. Syekh Ibrahim bawa anak dua, Rahmatullah dengan Ali Murtadho, dan satu lagi ponakan namanya Abu Hurairah. Nah, masuk Islam. Si Jinbun masuk Islam. Diganti namanya Abdul Fattah. Saya udah belajar Islam 5 tahun, wis paham Islam. Permisi kalau gurunya, saya anak raja, saya darah penguasa, maka saya harus jadi raja. Apa kata Syekh Rahmatullah? Ya nak, kamu yang muda silakan berpolitik. Kalau saya kiai tua nggak usah berpolitik. Kalau kiai tua berpolitik, sebelum dibohongi lawan, dibohongi kawan dulu. Jadi kayak Mbak Anwar mau usah berpolitik, mau usah. Dibohongi terus kita ucap canom memang. Ringkas cerita. Berdirilah awwalu mamlakah Islamiyah fi jazirati Jawa. Pertama kali kerajaan Islam di Jawa, Demak Bintoro. Rajanya siapa? Pada kawinnya raja sapa? Brawijaya V karo ibunya mboten sah. Tapi dengan adanya Brawijaya V, dengan adanya Raden Fatan jadi raja Demak, lama kelamaan rakyat Demak melok, rakyat Majapahit melok Islam, mlebu Islam melok Demak. Kenapa? Bukan dipaksa, bukan pakai takbir, bukan. Dakwanya kok takbir, bukan. Contoh, dakwanya kiai dulu nih. Orang Hindu berkasta-kasta, Brahma, Satria, Sudra, Varya. Mulai sama ini Varya ini Sudra lah. Gak ono status saya itu priayi. Nah, model kita ini yang Sudra ini tidak boleh menggunakan kata ingsun. Ingsun raja itu. Orang kecil kawula, budak, ora oleh. Wong cilik kaya aku sampeyan ingsun wah tangkep iku. Ingsun raja. Besok kiai ulama wali teko menyebarkan agama Islam. Usolli fardhodz zuhri, salat sapa ingsun. Nawaitul wudu'a, niat sapa? Itu orang Hindu kaget, seumur-umur boleh ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam sampai kiamat kurang rong dino nggak bisa ngomong ingsun. Akhirnya orang Jawa gemeruduk berbondong-bondong masuk karena gara-gara pengen ngomong. Ono mana? Ono wong sesajen yang pojok omah sego sakepel. Kiai lewat, wali Allah lewat. Oh begini Pak, Pak, sesajen kiai. Lho apa? Ngusir roh jahat di demit perkayangan babi ngepet lari lah. Ngono ta. Supaya roh jahat mlayune banter cepet nyembelih wedhus siji. Masak beras 10 kilo. Nurut dia. Sudah jadi, lapor karo kiai ini. Kiai,
Sudah siap 30 piring, 30 gulai, 30 bistik, 30 mangkok. Ditaruh pojok mana Kiai? Pojok mana saja ditaruh ini? Bukan taruh di pojok, dimakan oleh fuqara wal masakin, oleh tetangga, teman-teman diundang, makan masakan itu. Sebelum makan, minta pada Allah agar kamu selamat, anakmu selamat, bojomu selamat, hartamu selamat, pekerjaanmu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi pinter, Masya Allah. Masuk masjid, musola harus dilepas sandalnya. Dan zaman saya itu orang tulisan, lepas sandal, lepas sepatu, batas suci. Dulu nggak pakai gitu. Apa? Di depan pintu masuk musola ada air. Bu saya masuk orang, jadi orang masuk masjid itu gelem orang gelem, sikilnya nyemplung, nggak usah lepas sepatu, batas suci, nggak usah gitu. Cara membian gitu. Walhasil dengan dakwah seperti ini, Islam di Nusantara, masyarakat Nusantara masuk Islam semua, hanya pendekatan budaya, pendekatan akhlakul karimah, bukan paksaan, la ikraha fiddin, bukan dengan caci maki, bukan dengan jualan surga, menakut-nakuti neraka, tidak sama sekali, tapi hanya dengan budaya, peradaban, akhlakul karimah, maka Nusantara Islam semua. Kemana itu Majapahit hilang? Hanya 50 tahun. Dari tahun 1450 sampai tahun 1500, Pak Wali Songo menghilangkan Majapahit. 50 tahun Majapahit hilang sirno kertaneng bumi. Ilmunya mana orang Majapahit yang sakti itu? Surodiro Joyo ningrat lebur dening pangastuti. Kejayaan orang Majapahit kalah hancur lebur oleh doanya santri. Santri biyen tapi. Yang santri saya doanya drobos. Yang dibaca oleh Ki Mahrus dan dibaca oleh saya itu sama kok. Bacaannya sama. Semene lah. Uninya sekian kali sama. Nah kalau Ki Mahrus Mujarab, kalau kita kok enggak, kenapa itu? Ya karena kita sering bikin proposal. Sambil marahi, dengan orang Mujarab akan bikin proposal. Tenang. Pembangunan akhirat, tangis kuburan, mukanya nggak ada dagingnya. Dalam kitab Mi'raj diterangkan, Kanjeng Nabi lihat ada orang bangun dari kuburan, gagah, tinggi, tapi mukanya nggak ada dagingnya. Takut malaikat Jibril, man huwa Jibril, oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Bakal tangis kuburan orang daging lainnya. Percaya betul? Nah, orang percaya teruslah. Jadi dakwah bil thaqafah wal hadarah wat tamaddun itu yang diterima oleh masyarakat Nusantara. Akhirnya Raja Majapahit ditinggal ke rakyatnya, terpaksa dia sendiri masuk Islam, tapi karena malu kalau terang-terangan ke Demak, malu, ngucilkan diri, menyendiri di Gunung Lawu, Karanganyar, sampai mati di Gunung Lawu di situ Raja Majapahit. Dengan masuk Islamnya Raja Brawijaya V, selesailah riwayat kerajaan Majapahit yang pernah berkuasa sampai ke Filipina Selatan, sampai ke Sri Lanka, Malaysia, semua Majapahit semua itu bubar tanpa diperangin. Coba Porwali dulu bisa membubarkan kerajaan Majapahit tanpa diperangin. Masya Allah, akhirnya masuk Islam semua. Yang tidak mau masuk Islam silahkan lari ke Pulau Bali. Seandainya Wali Songo mau ngejar mereka bisa, tapi enggak, biarkan, biar yang nggak mau Islam biar sana ke Bali sana, nggak dikejar enggak. Kalau Pajajaran Jawa Barat yang Buddha itu raja terakhir namanya Kuncaningrat, Prabu Siliwangi. Mendengar ada agama baru di Rengas Dengklok di Kerawang yang mengajarkan namanya Syekh Hasanuddin, dipanggil Syekh Kuro, baca Qur'annya enak, makanya dipanggil Kuro. Mendengar ada agama baru, berangkat ke Rengas Dengklok Kerawang dari Ciamis, dari Kawali, berangkat mau bunuh. Apa ini agama baru ini? Berangkat. Sampai di sana ada kutilang sedang baca Quran. Ketik kutilang, kuning, tinggi, langsing. Namanya Subang Larang. Anaknya Ki Gede Tapa, Syekh Bandar Cirebon, Gede Tapa itu. Malah tadinya mau bunuh Syekh Kuro, ndelok wong ayu, baca Quran suaranya enak, malah klepek malah. Langsung lamar, Syekh, untuk saya saja ini, saya kawin. Ya silahkan, ya, kamu harus masuk Islam. Oh, udah masuk Islam, tapi ada mas kawinnya. Udah gampang, apa mas kawinnya? Lintang kerti, itu bahasa Cirebon nih. Apa? Tasbih. Ya udah gampang saya cari, nggak ada di sini. Di mana adanya? Di sana di Mekah. Ah udah, saya berangkat ke Mekah. Nggak sabar ibu. Keluar dari rumah Syekh Kuro, baca hong, biasanya bisa terbang biasanya, nggak bisa terbang. Hong, macet. Hong, macet. Kata Syekh Kuro, kalau mau terbang baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu ya, dia nurut Bismillahirrahmanirrahim. Hong, terbang sampai ke Mekah. Percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa, ini kan dongeng. Ringkas cerita, nggak lama bawa tasbih, terjadi perkawinan antara
Raja Siliwangi dengan Subang Larang yang nantinya akan menurunkan raja-raja Islam di Jawa Barat. Yang terkenal adalah Prabu Kian Santang yang mengislamkan seluruh Jawa Barat, kecuali Patih Pucukumun yang di Malimping dengan kaum Badui yang tidak mau masuk Islam, tapi yang tidak mengganggu Islam, agamanya tetap Kaluhunan Sunda Wiwitan. Dongen. Jadi Wali Songo mengislamkan Nusantara ini tanpa kekerasan. Ada sahabat namanya Hasin Al-Khazraji, punya anak nggak mau masuk Islam, dirayu, diajak nggak mau, akhirnya habis sabarnya. Saya bunuh kamu kalau nggak mau masuk Islam, kata si Hasin pada anaknya. Begitu ada ayah ngancam anaknya, turun ayat Quran, la ikraha fiddin, la dina fi ikrah. Tidak boleh ada kekerasan dalam menyiarkan agama. Kalau ada kekerasan berarti bukan agama. La dina fi ikrah. Kalau ada kelompok sedang melakukan kekerasan, bukan sedang melakukan agama itu. La dina fi ikrah. Paham? Jadi ayah ngancam anak, langsung turun ayat Quran, la ikrah fiddin. Oh, mana itu bapak itu, paman itu, ponaan ya, pamannya. Oh, jadi bagaimana itsbatu wujudillah wa iqamatu syariatillah, step by step, perlahan-lahan, tadrijiyah. Gak boleh sekaligus, gak bisa. Juga tatbiqus syariah harus adamul haraj. Jangan menyakiti orang, ngajak syariat dulu. Jangan mencaci maki, jangan menyinggung perasaan, jangan meremehkan orang lain. Yang ketiga, taklilut taklif, menyederhanakan perintah agama. Jangan ada orang baru masuk Islam, saya sholat ya 5 kali. Terus saya durungnya sholat duhur, qobliyah 4 rakaat. Saya bisa duhur 4 rakaat lagi. Jadi sholat fardu 5 rakaat, qobliyah ba'diyah. Ada lagi jam 9 pagi sholat duha 12 rakaat. Mungkin namanya bengi, dia mereka yang mulai pas witir episode 21 rakaat. Wah namanya sholat tawabin, bainal maghrib wal isya. Orang situ Islam. Puasa Ramadan ya, sebulan. Nanti ada lagi Senin Kamis, ada lagi kita bulan. Bulan itu lagi terang benderang, tanggal 13, 14, 15. Ono mana nisfu Sya'ban, ana mana yaumul Asyura. Itu puasa ibu. Orang situ Islam puasa terus. Zakat ya 2,5%. Ono mana sedekah, jariyah, infak, hibah, nazar. Apa nih? Fidyah. Sudah orang situ masuk Islam lah. Boleh di tanggalan dijalui terus. Ya. Haji ya, nanti ada umroh. Masya Allah. Nanti sebentar. Taklilut taklif, menyederhanakan perintah. Nah, itu syaratnya tatbiq syariah. Itu jihad yang kedua. Jihad yang ketiga, ini Fathul Mu'in loh. Ini jangan lupa. Saya ini lagi menjelaskan Fathul. Bisa 2 jam nih menjelaskan Fathul Mu'in. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah. Yang namanya jihad ketiga ini, bila perlu dalam rangka defensif, dalam rangka proteksi terhadap hak kita, harus angkat senjata kalau memang hak kita terganggu. Maka Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad lawan itu nikah. Melawan nikah hukumnya fardu ain. Semua masyarakat Surabaya dan sekitarnya 80 km masafatil qasar wajib angkat senjata fardu ain. Sing sugih, sing melarat, sing pinter, sing goblok harus melawan nikah. Begitu Jenderal Malabi tanggal 10 perang, hari pertama mati. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara, bukan TNI, tapi santri Tubuh Ireng namanya Harun. Ada lagi santri Tubuh Ireng namanya Asy'ari, naik ke hotel, atapnya hotel Orient, sekarang Surabaya namanya Hotel Majapahit, tuh hotelnya masih ada. Merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih, santri itu bukan tentara, ditembaki dari bawah, selamat gak kena itu, karena pakai akik anti peluru. Si Harun mau mati, dari Brigjen Malabi mati, supirnya mati, ajudan mati, asisten mati, Harunnya mati. Kenapa? Karena nggak lari. Begitu masang bom, malah pengen leruh. Kayak apa hasilnya? Dikira mercon apa? Sama seperti Banser di Mojokerto. Ada bom di gereja, tahun 97 ya? 96. Ada bom di gereja, diambil, mau dibuang. Polisi weruh. Itu bom nggak boleh dipegang. Di Banser, malah bomnya takut malah kalau Banser kan. Tiba meledak. Kepalanya Banser itu mencelat segurinya gereja malah. Siapa namanya lupa. Tahun 97 itu. Rianto ya. Coba dikira polisi tahu ini bahaya pegang bom tapi ini Banser ini bomnya takut itu. Sama dengan Harun mati itu. Nah ini wal qitalu fi sabilillah. Yang nomor 4 jihad adalah wadaf'u dharari ma'sumin. Kayak ini maknanya ngeten. Lan nolak kemelaratan wong kang direksa ki apa maksudnya?
nolak kemlaratane wong kang direksa. Yo apa iki maksudnya? Wadaf udharari maksumin, memberi perlindungan kepada masyarakat yang baik-baik, musliman kana au ghair muslim, muslim atau non muslim, asal orang itu baik, bukan pelaku pidana, bukan koruptor, bukan teroris, bukan pembunuh perampok, bukan pemerkosa, bukan apa? Bukan koruptor. Asal orang itu baik-baik, muslim atau non muslim, warga masyarakat bangsa Indonesia harus mendapat perlindungan, hidup nyaman, tentram, damai. Wadaf mudharari maksumin ay man asamallahu dima'ahum wa amwalahum wa 'irdahum. Maksum itu artinya siapa saja warga negara yang baik, bukan pelaku kejahatan, harus hidup di Indonesia tenang, nyaman, damai, tidur nyenyak, sana kemari aman, menciptakan keamanan kepada seluruh warga masyarakat yang baik-baik, muslim atau non-muslim, adalah jihad fi sabilillah. Menurut Matul Mu'in. Bil it'ami, semua warga masyarakat Indonesia, muslim atau non-muslim, asal orang itu baik-baik, harus kenyang, tidak boleh kelaparan. Ya Allah, luar biasa ini Fatul Mu'in. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika batigha amradatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Surat opo ayat piro golono dhewe. Percuma kamu berormas, berorganisasi, percuma kamu berpartai politik, percuma kamu jadi anggota DPR, kecuali kalau punya agenda 3. 1, amar bisadaqatin, menghilangkan kemiskinan. Baru ada gunanya kita ber-NU, berpartai politik, bernegara, berparlemen, ber-DPR. Kalau agendanya menghilangkan kemis, nah di Indonesia ini ada orang 4, berapa orang berapa? Kekayaannya podo karo 100 juta wong. Ono konglomerat 4 orang kekayaannya sama dengan 100 juta. Ada orang pengusaha yang menggarap tanah 5,5 juta hektar. Ada 3 juta, ada 2 juta, ada 1 juta hektar. Sedangkan Solikin Jumadi sejengkal orang duwe. Zulkifli Badrais, wong NU pasung NU itu, itu orang duwe tanah itu. Ono konglomerat Cina yang menggarap tanah berapa? 5,5 juta. Menguasai bahan bakar, minyak gas, menguasai batu bara. Padahal dalam hadis dikatakan, qala Rasulullah SAW, salatun annasu fihi syuraka, al-ma'u wan nar wal kala. 3 hal tidak boleh dimonopoli, harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. 3, 1, al-ma'u air tidak boleh dimonopoli, itu adalah milik rakyat semuanya. Jadi aqua itu nggak boleh dijual belikan sebenarnya. Nah kalau kita beli aqua itu ganti ongkosnya gawe botol. Kalau ganti ongkosnya dari pabrik ke sini itu bukan transport, bukan beli air, bukan air tidak boleh diperjualbelikan. Al-ma'u air milik semuanya, tidak boleh jual belikan. Kalau kita beli aqua niat beli botol, niat beli apa? Bukan jangan beli airnya. Nomor 2, an-naru, energi, batu bara, minyak, gas, nggak boleh jual belikan, harus dinikmati oleh kita semuanya. Nah kalau kita bensin tuku ganti ongkosnya produksi. Ini nggak boleh itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 nomor 33, bahwa semua kekayaan alam Indonesia harus untuk kepentingan rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Tapi sekarang kenyataannya yang kaya semakin kaya, yang miskin kaya sampean semakin miskin. Nih, hari ini dolar harganya sudah tembus 13.800 sekian. 1 dolar itu isinya berapa? 13.800. Sampai yang ngenes sedih. Nih wong $2 seneng itu. Kapan mau nggak mana? $2. Sampai duit dolar tahun delok. Kaya apa duit dolar? Betul buruk kan? Nggak tahu kan? Padahal kita ini semua abdul dolar. Kita ini semua ibadah dolar. Kenapa? Karena sistem moneter kita, sistem moneter itu harus berdasarkan dolar. Kalau negara Indonesia, pemerintah Indonesia akan menerbitkan uang rupiah sebanyak 1 triliun rupiah, maka harus punya simpenan dolar senilai 1 triliun rupiah. Paham betul? Orang paham. Supaya kertasnya berharga, kertas rupiah itu sepono regane,
Maka kalau 1 triliun diterbitkan dicetak, maka di Bank Indonesia harus nyimpen duit dolar senilai 1 triliun. Nah kalau nggak ada dolar 1 triliun, diutangin oleh IMF atau oleh World Bank. Waktu Pak Harto, akhir-akhir Pak Harto dulu, diutangin 450 juta dolar. Ini utang, tapi udah tinggo, tapi ada bunganya. Ini utang ya, tapi jangan dipakai, tapi ada bunganya. Hanya untuk membackup rupiah. Maka rupiah kita ini bergantung kepada dolar. Panjenengan, boleh sampai ini senang duri gitu. Perusahaan ini udah anggota DPR perusahaan ini. Setiap belanja pakai kartu kredit, Gus, yang pakai kartu kredit, set ini. Visa atau Master yang internasional, Visa atau Master, baik Bank Mandiri, BNI atau BTN atau BCA, itu tidak terasa gelem orang gelem, begitu gesek kartu kredit, dolar dapat bagian sekian sen. Artinya uang dolar ila yaumil qiyamah tidak akan bangkrut. Kenapa? Didukung oleh kita. Didukung oleh kita yang belanja pakai kartu kredit. Paham betul? Jadi kita ini terasa nggak terasa kita ini dukung kalau belanjanya pakai kartu kredit itu. Begitu kita belanja pakai kartu kredit bayar ya, sampai notang kredit sampai. Ini kan sugi kan, belanja kartu kredit seret, bayar 1 juta, belanja 3 juta. Itu dengan tidak terasa kita sedang memperkuat posisi dolar Amerika. Dolar Amerika sampai hari kiamat nggak akan hilang, nggak akan ambruk, nggak akan bangkrut. Siapa yang dukung? Ya kita ini yang dukung. Paham betul? Namanya sistem moneter. Wah, orang paham guys. Yang kedua, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin. Percuma kamu berormas, ber-NU, percuma kamu berpartai PKB, percuma kamu berparlemen, ber-DPR, percuma kamu bernegara Indonesia kalau tidak agenda nomor 2, ma'ruf. Apa? 2 saja deh contohnya, pendidikan dan kesehatan. Tapi pendidikan ini sangat mahal di Indonesia ini. Pendidikan sangat mahal, high cost, terutama kedokteran. Jangan harap kedokteran bisa murah sampai hari ini. Mahal orang bisa masuk kedokteran. Minimal 400 juta kalau mau masuk kedokteran. Itu saya bisa lulus ujian tes lulus, mlebune aku lho. Kudu ana duit minimal 250 juta. Mahal kan? Kapan pendidikan murah ya, Mbuh? Kenapa pendidikan mahal? Karena ilmu masih dimonopoli oleh sekelompok orang. Jadi kalau ilmu kiai, sapa ngaji ayo sapina diwaca furudul wudu isittatun mujibatul ghusli arba'atun iltiqaul khitainain wa illam yunzila. Wajib adus ono papat, nomor 1 nalikane rong perkakas ketemu. Walaupun enggak muncrat. Ilmunya kiai terbuka, siapapun ngaji boleh, dari monopoli, tapi ilmu kedokteran dimonopoli oleh sekelompok orang. Enggak boleh orang tahu ilmu kedokteran kalau tidak sekolah. Kecuali masuk kedokteran baru tahu itu. Jadi ilmu kedokteran itu ilmu yang sangat elit, sangat mahal, dimonopoli oleh sekelompok orang. Ente bisa tahu ilmu kesehatan dengan syarat masuk fakultas kedokteran, mahal harganya. Beda dengan sampean iso ngaji, silakan di Leboyo, nggak bayar, malah biasanya andur manganan kaine. Apa nggak kebangetan itu? Nah, yang juga ma'rufin juga ke peningkatan kehidupan sosial, olahraga atau apalah aktivitas sosial, kebersihan, itu namanya ma'rufin. Satu tadi apa? Menghilangkan kemiskinan. Kapan-kapan insya Allah hilang kemiskinan. Kapan-kapan? Insya Allah. Burung puluh tahun mana, 70 tahun mana? Insya Allah rakyat Indonesia nggak ada yang miskin. Iya ya. Selesai itu yang pertama. Au ma'rufin. Pendidikan dan kesehatan. Insya Allah kapan-kapan rakyat Indonesia cerdas kabeh, sarjana kabeh, dan sehat kabeh. Insya Allah. Yang paling sulit yang ketiga. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Yang paling angel yang ketiga, ngakuraken masyarakat. Angel boten? Luwih angel tinimbang mencerdaskan bangsa, luwih sulit tinimbang mensehatkan rakyat, lebih sulit daripada mencerdaskan, menjadikan masyarakat jadi sarjana. Gampang itu. Yang paling sulit adalah menjadikan rakyat Indonesia solid, akur, rukun. Itu yang paling angel. Coba bayangkan Mas, Eropa itu negaranya ada 26. Eropa dulu 26. Prancis, Inggris, Belanda, Jerman, Italia, Austria, Swedia, Irlandia, Polandia, Norwegia. 26 negara Eropa itu. Krungu mboten sampean Eropa perang karo Eropa. Krungu mboten Inggris perang karo Prancis, Jerman perang karo Belanda. Krungu mboten. Padahal pasti ada perselisihan. 26 negara.
26 undang-undang, 26 sistem, 26 kepentingan, 26 budaya, negara 26, paham betul? Pasti ada perselisihan, pasti ada bentrok, ada beda pendapat, tapi tidak sampai perang. Lading umat Islam, Irak sejak tahun 2006 sampai sekarang sudah 1,5 juta bahkan lebih manusia nyawanya menghilang di Irak. Islam semua, Arab semua. Afghanistan 100% Muslim, 99% madhabnya Hanafi, tarekatnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah, sukunya hanya 7, perang terus, nggak pernah selesai sampai sekarang. Suriah sudah 400.000, Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama sepuh, lagi ngajar tafsir di masjid, dibom, ya mati yang dibom, sejamaah mati kabeh, sesama Islam, podo Islamnya, podo Arabe. Yaman sudah 20.000, Libya belum selesai antara Tripoli dan Benghazi. Benghazi Libya Timur, Tripoli Libya Barat. Mesir di Sinai ada lagi sembahyang Jumat di masjid, dibom, yang mati 380, mati kena bom, lagi sholat Jumat di Mesir itu, di Sinai. Itu yang namanya islahim bainan nas, angel luar biasa, pinter-pinter tapi orang raku-raku. Libanon, yang namanya Libanon itu orang pinter semua, ketua-ketua partai, ketua-ketua ormas, direktur-direktur pinter kabeh, level internasional. Walid Jumlat, Kamal Jumlat, Druz, Nabi Bere, Syiah, Hussein Nasrullah, Syiah, yang sunnya Hariri, Rafiq Al-Hariri, Sa'ad Hariri, pinter-pinter internasional. Satu-satu pinter-pinter, tapi ini dari kesiji, goblok kabeh. Perang terus di Libanon. Kalau satu pinter-pinter, tapi dari siji, perang terus, kan goblok itu. Tapi alhamdulillah kalau kita NU, ya ketuanya saja kayak gini kok, ketua umumnya kayak gini, ya setengah pinter lah, setengah. Belum jajal ketua yang lain, wah semboy. Opon internasional, pemana, nasional orang. Ilmunya sedang-sedang saja, kiai-kiai ilmunya sedang-sedang saja, nggak internasional, nggak nyung sewu. Kiai-kiai pesantren ilmunya apa? Koyo Syekh Azhar tuh pinter-pinter, koyo Syekh Azhar, koyo Syekh Yusuf Qaradawi, enggak, sedang-sedang saja. Tapi kok bisa ngakurakan umat? Paham betul? Di sana coba ada Syekh Yusuf Qaradawi, masih wonten lu, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Rajab dari Suriah, ada Syekh Humaz dari Maroko. Ya iki alim itu, orang ono sing Indonesia sing alim kaya iku lah. Enggak iso ngerem perang saudara, nggak bisa. Di sini kiai nur rapatnya pinter, apalagi Suriah yang baca lah, insyaallah. Ya Ghani ya Hamid ya Mujam. Aghnina bi haram kan halalik, biasa itu. Rai Suriah yang baca itu, insyaallah. Kiai bi halalik kan harami, bukan bi haram halalik. Allah bilang Allahumma unsuru umat al-Islam. Kiai unsur, jangan unsuru. Ya usah. Itu Rai Suriah yang baca. Tapi akur gitu ya, masyaallah. Bisa ngapura ke masyarakat, ya lumayan. Kiai desa itu, sing sarungnya sok gaji duduk, turun minggu durung ganti itu. Sorbannya pas bagian sing bupati, sorbannya. Baju koko pas lagi pilihan wali kota dibagi itu. Rokoknya jarum coklat. Musola, mambune pesing. Banyune sat, ciduke bolong. Nek mulang piye? Yang akur, yang rukun, gotong royong, ojo tukaran. Yang ono gempa bumi atau musibah, yang sabar. Itu artinya kiai deso itu besar peranannya dalam membangun karakter bangsa, jati diri bangsa, kepribadian bangsa Indonesia yang teguh, tegar, sabar, solid, akur. Walaupun kiainya sederhana sekali, tapi ikut membangun jati diri bangsa, kepribadian bangsa. Gak ada yang gaji lagi, gak ada yang nyuruh. Kalau ada orang bertengkar diundang, apa tahu jenengan, aku harus salaman. Mengkobongin tahlilan dengan Pak Haji Hasan, teko yo berdua ya, datang berdua salaman. Wes, saya sumbungi orang mana ku, akekah Pak Lurah, tuh bayarnya akekah, teko wong loro ya, datang lagi salaman lagi. Ben orang mana ku, ben orang mana, 40 dino Pak Haji Abu Bakar, teko ya berdua ya datang salaman mana. Tahlilan itu merupakan media rekonsiliasi di level grassroots yang selain NU tidak punya media itu milik kita bersama. Kalau ada suami istri bertengkar, panggil kiai tadi. Oh betul masalah. Oh istri kula cewek galak cetil. Ake omongnya wis lah, mboten hormat kali kula. Jadi piye? Saya mau cerai. Ojo. Kudu-kudune kawin maneh wae. Gimana kiai gimana? Ini kiai nasihati pasti ngoten nasihati. Kayak kudu terpaksa, wis kawin lagi saja daripada cerai. Coba, itu artinya kiai itu berperan besar dan membangun rumah tangga yang akur, yang solid. Masalah kawin lagi itu masalah kebutuhan lah. Jadi 3 hal yang paling berat adalah islahim bainan
Pemane zaman ini pada tahun pemilu, masya Allah, yang namanya hoax, berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki, luar biasa. Alhamdulillah harus ketangkep Muslim Cyber Army yang menyebarkan fitnah. Itu namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib bin Ahl Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Ya, kayak saat itu boleh orang nggak sorban nggak kami cium tangan. Kalau nanti yang Pasuruan terus terang mawon. Kalau nanti Pasuruan ceramah cijinya dari Yaman, pakainya bagus. Masya Allah, santri salaman kalau ibu kalau bukan dianggap, kalau nggak ceramah dia orang partai Islam. Paling dia ini guru daiyah makanan ini, bukan ulama besar. Kalau ulama besar nggak mungkin kluyur di Indonesia. Paham betul? Ya ulama nang Arab, ulama besar, sibuk mimpin pesantren, madrasah, atau fakultas, atau universitas, sibuk mimpin masyarakat. Sing kluyur mereka itu, nganggo sorban, nganggo gamis, guru daiyah. Tapi sampean senengane nyium tangan kalau sing guru sorban. Nek kula nggak selana berarti ora pate Islam, ora pate barokah gitu. Au islahin bainan nas. Oleh karena itu, percuma kita ber-DPR, percuma bernegara kalau tidak punya agenda 3. 1. Memberantas kemiskinan. 2. Membangun pendidikan dan kesehatan. 3. Mensolidkan masyarakat menjadi akur solid. Alhamdulillah di Indonesia ada Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas yang lain yang sebagai mewakili civil society non politik menjadi perekat bangsa dan pengayom bangsa. Ketika 212 saya sendirian menentang sholat Jumat di Monas. Kenapa? 1. Niatnya bukan sholat politik. 2. Saya tahu siapa yang biayain. Ratusan, puluhan miliar sampai 100. Saya tahu siapa yang biayain. Ketiga, tidak berakhlak, suladab. Dari Cirebon Indramayu, Kediri yang berangkat sholat Jumat. Betul, dari Cirebon Indramayu berangkat ke Jakarta, turunnya di Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal ngeces, ngiler, ngompol. Pas waya sholat keluar meninggalkan masjid, sholat Jumatnya di Monas. Bener mboten niku? Bener mboten? Di masjid turu, ngeces, ngiler, apalagi ngompol. Pas waya sholat Jumat keluar meninggalkan masjid, sholat Jumatnya ning Monas. Bener mboten niku? Makanya saya sendirian yang melawan. Sendirian saya nggak apa-apa. Alhamdulillah selamat. Walah hampir 2 juta itu. Nek mampir yang PB demo 20.000 ya tak melayu. Orang sih demo nang PB betul. Saya paling menentang sholat Jumat 212. 212 saya belain pemerintah. Setelah itu pemerintah mau melaksanakan sekolah 5 hari, saya lawan pemerintah. Kalau sekolah 5 hari pulang jam 5, madrasah untuk kandang ayam bakal. Saya lawan pemerintah. Orang 212 saya bela pemerintah. Begitu pemerintah mau mengadakan peraturan sekolah 5 hari, saya lawan pemerintah sampai berhasil. Paham betul? Itu baru namanya punya prinsip namanya. Enggak mencela-mencela. Itu prinsip. Coba kalau madrasah gulung tikar, ya Allah. 1, anak kecil nggak tahu usolil lah kapan, nggak tahu sifat 20. 2, madrasah nggak apa, kandang ayam. Kalau gudang rumput, alhamdulillah berhasil, saya lawan terus ke pemerintah, berhasil sekolah kembali ke 6 hari. Nah, wal iksa'i, teruskan Fatul Mu'in, wal iksa'i, dan seluruh warga Indonesia yang baik-baik, muslim atau non muslim, harus cukup sandang, harus bisa ganti pakaian, tidak cuma 1, minimal klambine 7, sarunge 7, seral dalam 7, celana 7, kaos 7, klambi kopiah 7, sandal malah salah si hilangan terus. Minimal tiap hari ganti pakaian. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Mau sholat Jumat yang bagus, almarhum al-maghfur Kiai Mahrus Ali kalau sholat Jumat gagah bersih pakaiannya, paling mahal pakai, baunya harum gagah. Kiai Mahrus kalau sholat Jumatan dari mana situ kan, di situ ke sini, wah paling gagah Kiai Mahrus kalau sholat Jumat. Santrinya kalau tahu adus orang sabune lah boleh. Sholat Jumat ganti pakaiannya bagus, mandi yang bersih, harum, minyak wangi dipakai. Itu kalau mau sholat Jumat. Islam seperti itu. Wal iksa. Yang terakhir, belum terakhir. Wal iskani, dan rumah. Pemerintah Indonesia harus menyediakan rumah untuk rakyat.
yang baik-baik, yang maksum, bukan rakyat yang pelaku kejahatan. Muslim atau non-muslim harus punya rumah, walaupun rumah itu RSSS, rumah sangat sulit untuk selonjor-selonjor. Gak apa-apa, namanya rusun, gak apa-apa, yang penting ada rumah. Jihad itu wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid, dan pemerintah harus menjamin kesehatan rakyatnya yang baik-baik. Maka ada kartu BPJS kesehatan. Itu baik sudah, Pak Jokowi sudah benar itu. Dalam rangka jihad, yang terakhir adalah apa? Wa tamanid dawa'i wa ujratit. Jadi kitab Fathul Mu'in ini kalau yang baca itu mampu mengkontekstualisasikan supaya Fathul Mu'in itu munasabah liz zaman, mutabaqah lil waqi', pasti akan didengarkan oleh semua orang. Sampai mulang Fathul Mu'in ning kantor BI, kantor BNI, kantor wali kota, kantor bupati dengan menerangkannya seperti saya ini, wah diundang mana bakal ya? Amplopnya soheh. Amplop itu kalau tebal soheh, kalau tipis doif. Tapi orang mana panitianya pinter ini. Tipis tapi segelung ke berjalan itu ayu, kemudian soheh li ghairi. Selama tuh gitu loh. Jadi kan Ustaz selama di kemarin madrasah Sanawiyahan Al-Falah. Benjing Masjid Taqwa. Lambet Masjid Daur Rahman. Ben malih pesantren yang desa Kediri gitu loh. Lambet malih nang Masjid Taklim nang itu. Selama ke masjid, madrasah, Masjid Taklim. Ya, dhaif amplope. Coba selama itu Lemhanas. Saya selama tiap 3 bulan sekali di Lembaga Pertahanan Nasional. Amplopnya sahih. Sama tuh di istana, itu loh, Lemhanas, Mabes Polri, itu santri boyo itu. Bukan hanya amplop sahih, bukan, bisa amplop sahih juga kita bisa menyampaikan Fathul Mu'in kepada mereka. Ini loh kita Fathul Mu'in pesantren isinya seperti ini, membangun masyarakat yang beriman, bertakwa, beragama, siap berjuang perang, dan membangun ketenangan, kenyamanan, kedamaian, juga mewujudkan sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Itu, ini Fathul Mu'in Pak, yang dibaca di pesantren. Ini Bang saya ceramah Islam Nusantara nanti, ayo ceramah aku Islam Nusantara nanti. Universitas Al-Azhar Mesir. Yang saya ceramahin sih mahasiswa S1, tapi Grand Syekh Asy-Syekhul Akbar hadir. Wakilnya hadir, Syekh Ahmad Thayyib hadir mendengarkan saya ceramah. Mantan Menteri Auqaf Syekh Hamdi Za'zu datang mendengarkan saya ceramah. Apa itu Islam Nusantara? Pernah juga saya ceramah di depannya Raja Maroko Muhammad bin Hasan Ats-Tsani dengan pembesar-pembesar negara mendengarkan apa itu Islam Nusantara. Pernah juga di Jepang selesai ceramah 16 orang masuk Islam. Di Hong Kong selesai ceramah 2 orang masuk Islam. Korea Selatan, Taiwan baru pulang kemarin Taiwan. Di Yayasan Buddha Suci saya ceramahkan Islam Nusantara. Begitu pula di Kenya dan di mana-mana. Alhamdulillah. Di Atlanta, Amerika Barat, Amerika Atlanta dan Amerika Barat Setlek. Di Universitas BYU saya sampaikan Islam Nusantara, Islam yang damai, yang beradab, yang kultural, Islam yang menggabungkan nilai-nilai agama dan budaya, Islam menghormati tradisi kecuali yang berdarah syariat Islam, Islam yang damai dengan semua pihak, semua komponen, baik lintas agama, budaya atau etnik, semua saudara kita semua. Ketemu karung Islam dari mana Pak? Dari Pakistan, saudara saya, ukhuwah Islam. Ketemu karo dari mana Pak? Dari Papua Katolik, saudara saya, sebangsa dan setanah air. Ketemu karo wong ketabrak mobil, ditolongin, ukhuwah insaniah. Jangan ada orang tabrak mobil minta tolong, tanyain dulu, Pak Islam apa Kristen? Islam, NU apa Muhammadiyah Pak? NU. NU-nya garis lurus apa NU? NU PBNU, Kiai Maruf Amin. Nah, partainya apa? PKB apa? Wah, yang mati disik. Ukhuwah insaniah. Oleh karena itu NU tidak punya musuh. NU nggak ada musuh. Semua di dunia ini saudara semua. Kecuali wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak punya musuh kecuali yang melanggar hukum. Itu musuh kita, teroris, bandar judi, bandar narkoba, bandar pijat, bandar LGBT. Itu musuh kita semua. Pejabat yang korupsi, itu musuh kita. Ayo bunyi bareng. Wala udwana. Kita tidak punya musuh, semua saudara sedunia ini, kecuali yang melanggar hukum. Maka kita harus bangga dengan Fathul Mu'in. Ada lagi satu lagi, kitabnya kecil, namanya Ja'a Zaitun, karangannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ada 2 bait, ya Allah, aku yang benar ngaji waktu itu, ngaji dari boyo orang paham, kayaknya nggak nerangakan. Tapi bosnya sekarang saya paham luar biasa. Zaidut Tawilul Abyadubnu Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi fi yadihi sayfun lawahu faltawa fahadihi maqulatun ashrun sawa
Zaidun utai man Zaid atau wilu wonge dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Pak De Malik, fi baitin nang jero omahe bil amsi wingi, kana muttaqi tetongkrong, biadi tangane nyekel saif golok, lawahu beko akan sapa Zaid ing golok, faltawa mongko dadi bengkok apa golok. Paham betul? Ternyata itu adalah merupakan muqaddimah falsafah. Agar kita mampu menilai seseorang dengan benar, dengan objektif. Baik kita senang atau enggak senang. Saya mau lihat ini siapa orang ini, namanya siapa, kapasitasnya apa, hubungan orang lain seperti apa, kapan, di mana, posisi, relasi kayak apa. Walaupun saya enggak senang atau senang, bukan karena senang atau enggak senang, objektif. Namanya kategori 10. Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyad quality. Ibnu Malik relasi, fi baitihi place. Bil amsi times kana muttaqi posisi biadi saifun to have lawahu aksi faltawa reaksi. Paham betul? Siapa itu? Zaidun manusia. Siapa itu? Oh, Pak Jokowi. Oh. Senang atau enggak senang? Siapa itu? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi dong. Senang atau enggak senang? Nah, dia apa? Tingginya berapa? Rupanya seperti apa? Kulitnya putih apa hitam apa sawo mateng? Namanya quantity. Kemudian al-abyad quality. Apa kapasitasnya? Kualitas seperti apa? ODS 1 Gajah Mada, Fakultas Kehutanan. Nah itu kualitas. Dan pernah pengalaman ini. Sekarang Ibnu Malik, anak Ibnu Malik, relasi. Hubungannya dengan orang lain apa? Oh dia presiden. Berarti yang lainnya adalah yang dipresideni. Rakyat yang lainnya. Ini presiden. Ibnu Malik, relasi. Kapan? Ya sekarang, tahun ini. Di mana? Di Indonesia. Karena mutaki posisi. Kuat apa enggak dia? Biadi Saifun punya kekuatan apa dia? Saifun punya golok, punya kekuatan. Lawahu diapakan kekuatannya itu? Dia berbuat apa dengan kekuatan itu? Namanya lawahu. Faltawa akibat dari perbuatan dia apa akibatnya? Namanya faltawa reaksi dari perbuatannya. Ya Allah, paham betul? Paham betul? Zaidun esensi atau will quantity al abyad quality. Ibnu Malik relasi fi baiti place bil amsi times kana mutaki posisi biadi saifun to have lawahu aksi faltawa reaksi. Ini di boleh dibaca kitab ini. Tinggal diartikan kayak gitu, cuma dimaknani saja. Paling itu adalah menilai seorang dengan benar. Ente senang atau enggak senang, menilai seorang harus benar. Kan gitu ya? Harus dengan kategori 10. Ya Allah. Mudah-mudahan nafa'anallahu bi'ulumihi Syekh Masyaikh Lirboyo. Termasuk pulau mudah-mudahan mendapat ilmu manfaat bin masyayikhina wa asatidatina Lirboyo wa Krapiak wa fi Ummil Qura. Mudah-mudahan semuanya fi dhimmati rahmatillah. Mudah-mudahan semuanya fi kanafillah. Mudah-mudahan ya'khudh bi'aidikum lima fi salah wal khair wal maslahah wal manfa'ah. ويحفظكم جميعا من كل سوء وبلاء وهم وغم ومحن وفتن ويجعل لكم فرجا ومخرجا في امور دنياكم واخراكم جميعا وهو المفك لكم الطريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.